Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Dan alhamdulillah hari ini kehadiran seorang pakar ya. Saya sih mengenai pakar epidemiologi, nanti dijelasnya oleh Kang Diki disampaikan. Dan beliau sekarang domisili lebih banyak di Griffith University ya di Australia. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini beliau hadir di Bapelkes Semarang, khusus langsung ke sini datang. Mungkin Kang Diki bisa menyampaikan terkait dengan aktivitas sekarang di Australia dan juga mungkin di belahan dunia di mana Kang Diki sering menjadi narasumber terkait dengan khususnya COVID dan sekarang bahkan ada penyakit-penyakit lainnya sedang mengancam. Silakan Pak Kang Diki. Nuhun Pak Asep. Salam juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa bersilaturahim di Bapelkes ya. Tempat Pak Asep ini mengomandoi Bapelkes Semarang. Milik Kemenkes RI ya. Milik Kementerian Kesehatan. Saya alhamdulillah kebetulan ada acara jadi sekalian ya mampir ke sini dan sebetulnya memang kesibukan saya ya epidemiolog memang saat ini di dunia sedang sibuk dengan beragam penyakit menular. Tapi sebetulnya saat ini kita dunia sudah semakin menyadari pentingnya ada keilmuan yang bukan hanya didalami tapi dipraktekkan dalam kaitan ketahanan kesehatan atau disebut dengan global health security. Global health security. Ya. Kita mengenal ketahanan pangan. Sekarang kita harus mendudukan juga global health security ya. Betul. Memang di Indonesia belum ada ahlinya saat itu. Jadi makanya saya memutuskan untuk sekolah itu ya PhD saya di bidang keamanan dan ketahanan kesehatan. Keamanan dan ketahanan kesehatan. Baik. Sebetulnya kalau di negara maju sudah 3 dekade lalu sudah menjadi bahkan sebelum Trump menjadi presiden Amerika hampir 20 tahunan lebih Presiden Amerika itu disupport oleh ada lembaga health security-nya ya. Jadi bukan hanya dulu itu kan mengenal untuk Badan Kesehatan Dunia Badan Kesehatan untuk CDC ya di Amerika. Bukan hanya CDC. Sekarang ada lagi. Ya, sebenarnya udah 20 tahunan. 20 tahunan. Begitu Trump jadi presiden itu dibubarkan. Wah, gitu. Dibubarkan. Padahal sekarang sedang padahal waktu itu nggak lama dari situ terjadi pandemi kan? Iya, sekarang sedang pandemi dan nggak lama dari dibubarkan sekarang sudah tampaknya Biden sudah mulai kembali karena health security ini sudah disadari oleh para negara maju ini bahwa yang namanya ancaman terhadap kesehatan ini bukan hanya bicara penyakit menular tapi ya perang, ya bom nuklir, ya kimia, ya termasuk seperti sekarang ada di cemaran ya di sirup. Itu salah satu kajian atau bidang garapan dari health security. Tentu ada yang lain, termasuk dalam hal ini adalah misalnya perubahan iklim gitu, karena itu yang jadi utama. Nah, saya memang sudah sejak setahun atau ya kurang lebih setahun ini sudah tidak terlalu masalah pandemi saja, karena saya sudah masuk di kita mengenalnya Dr. Diki ini adalah ahli di bidang penanganan karena memang master saya di bidang epidemiologi dan penyakit menular. Baik. Jadi dua itu ya, karena waktu itu ICDC program ICDC. Ya betul. Kembali ke COVID dulu ya, Kang. Pada tanggal 31 Oktober itu hanya 2.400.000-an lah. Sekarang meningkat di 1 November itu meningkat 2 kali lipat, Pak. Nah, gimana nih strategi untuk menghadapi ini nih? Karena ternyata yang dikhawatirkan dan konon kabarnya kan Januari akan memuncak lagi katanya begitu. Gimana, Kang? Nah, jadi sebetulnya saya sudah memprediksi ini sejak 3-4 bulan lalu tapi bedanya sejak era Omikron saya tidak terlalu banyak lah kalau ke media dalam hal prediksi-prediksi ini. Karena apa? Pemerintah sendiri kan memang satu program upaya pemulihan, kemudian juga
memang deteksi kita relatif rendah lah, sehingga gitu. takutnya kalau saya pergi nggak banyak juga gitu. Nah, jadi lebih banyak pada lembaga pemerintah ya, baik itu terutama perbankan loh. Oh gitu. Ya, jadi gini, health security itu jadi dengan basic epidemiologi itu diminta dan sangat berguna untuk para pengambil kebijakan strategis seperti bidang perbankan, karena para investasi dan lain sebagainya. Jadi saya selalu diminta tuh. Nah, termasuk ya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, lalu dari pemerintah. Nah, 3 bulanan lebih lalu saya sudah sampaikan prediksi bahwa November akan ada lagi ya? Potensi peningkatan dengan beberapa secara detail ya saya sampaikan. Mungkin beberapa masa sih gitu ya. Nah, karena ini memang sekali lagi tidak terlalu hanya mengandalkan pada aspek epidemiologinya ya, karena ada aspek lain. Nah, saat ini ternyata ya kembali ini bukan perkara masalah ramal meramal begitu saja, tapi memang ini keilmuan yang memang bisa dipelajari dan menjadi rujukan. Nah, saat ini XBB dan BQ ini memang jadi pemicu, salah satu pemicu utama. Apa itu XBB, Kang? Nah, XBB dan BQ ini adalah 2 subvarian dari Omicron. Omicron juga. Nah, Omicron kan sekarang berbahaya kemarin. Iya. Wah, turunannya. Nah, cuma ini cucunya ini, dua-duanya cucunya. Kalau XBB cucu dari BA2, khususnya 275 gitu. Kalau BQ cucu dari BA5. Nah, 2 cucu dari Omicron ini, cucu itu anak daripada gitu. Saya kira cucu apa ini? Ya, jadi supaya lebih enak lah gitu. Turunan. Nah, ini memang punya kemampuan yang jauh lebih lebih efektif dalam menginfeksi, termasuk nerobos pertahanan dengan misalnya pertahanan atau antibodi ya istilahnya dari apa itu infeksi dan gabungan dengan vaksinasi. Bahkan sudah booster pun bisa terinfeksi gitu sekarang. Sudah terbooster juga. Saya termasuk salah satu korban XBB. Karena tapi kenanya di Australia. Pas pulang ke sini, datang ke sini. Dapatnya bukan di sini ya. Tapi itu saat itu, jadi saya waktu datang, karena saya memang sempat keliling-keliling beberapa negara. Jadi salah satu enaknya mendalami health security, global security adalah satu masih sedikit di dunia, makanya sehingga permintaan itu banyak. Gitu. Permintaan sana sini ya. Maksudnya sana sini itu di beberapa negara. Nah, tapi juga risikonya besar ketika dalam situasi ini karena akhirnya saya kena juga ya. Terpapar juga ya. Padahal sudah 5 dosis saya. Vaksin. Nah, waktu kemarin di Saman berarti. Waktu datang ke Indonesia saya periksa tes dulu negatif. Tapi kan ya saya harus kasih contoh juga, makanya saya ambil karantina ya. Karena kan nggak ada keluhan sebetulnya. Tapi hari ketiga, nah makanya memang harus hati-hati. Sekarang dengan XBB ini ada kemungkinan terutama rapid test agak-agak mungkin beberapa ada yang luput. Jadi sensitivitasnya ya. Bisa ada kemungkinan berkurang gitu. Sensitifnya kurang ya. Kecuali mungkin sudah di hari keempat kelima itu apalagi kalau sudah sedang benar-benar meler itu ya itu biasanya sudah bisa deteksi positif pasti ya. Nah, itu yang akhirnya saya ketahuan gitu. Nah, ya udah. Kenapa saya juga menunggu XBB ya karena saya dapatnya juga dari negara yang prevalensi XBB kemarin kebetulan jalan ya. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan 5 dosis vaksin itu saya nggak ada demam, nggak ada nyeri kepala, nggak ada gangguan penghidup penciuman, nggak ada juga pegal-pegal. Cuma 2 yang mengganggu itu, yaitu pileknya, jadi luar biasa ingusnya. Kemudian juga nyeri nelannya. Itu 2 itu aja yang mengganggu. Nah. Dari statistik kelihatannya Jakarta masih tetap tertinggi ya, karena mungkin apakah tadi tesnya lebih masif atau tidak, bagaimana? Nah ini gimana nih kiat-kiatnya supaya menghindarkan ya, apalagi katanya prediksi yang tadi itu sekitar Januari akan meningkat itu. Gimana nih kiat-kiatnya untuk masyarakat semua ini? Kemungkinan sih kita
tampaknya kalaupun meningkat memang Desemberan lah kayaknya kemungkinannya. Awas loh Desember, hati-hati. Sekarang udah mulai banyak lah kalau bisa. Sebenarnya kalau kita bisa hitung itu yang terdekat itu udah banyak tuh, di kantor-kantor Jakarta udah banyak. Banyak lagi. Hanya sekali lagi memang yang ditemukan sedikit karena tesnya. Makan beberapa ini ada teman wartawan tadi ada yang tes, ada yang enggak gitu kan. Nah, sebetulnya kabar kurang bagusnya sekali lagi dari XBB bahkan BQ juga bisa berpotensi masuk adalah mereka begitu cepat efektif banget gitu menginfeksi dan menginfeksi ulang. Nah, yang menjadi permasalahan dari infeksi ulang ini adalah orang yang sudah pernah terinfeksi COVID lebih dari 2 kali itu bukan hanya juga lebih mudah terinfeksi karena daya tahan tubuhnya menurun. Daya tahan tubuh menurun, termasuk potensi dari sisi keparahan dirawat di rumah sakit meningkat. Apalagi kalau sudah di atas 3 kali terinfeksi. Makanya ada. Dan memang katanya tidak perlu 100% ya yang kena, apalagi yang dirawat di rumah sakit ya? Iya, tidak perlu. Nah, apalagi kalau dia sudah lebih dari 3 kali terinfeksi, itu kondisi imunitasnya itu memang sangat menurun. Dan itu yang membuat, ini yang harus saya ingatkan, potensi angka kematian bisa meningkat. Nah, kalau yang demam berdarah kan ada yang sembuh kemudian carrier. Kemudian yang carrier itu kan belum tentu total. Ini sama nyamuk kan, demam berdarah diisap lagi. Nah, itu yang infeksi. Suatu waktu akan meningkat lagi penyakit demam berdarah. Bisa terjadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya yang membuat rentan itu adalah orang yang terinfeksi COVID itu sel T-nya, sel T itu adalah sel pertahanan tubuh. Itu menurun, ya interferonnya juga menurun. Nah, ini yang membuat dia jangankan sama virus sama bakteri juga bisa terinfeksi virus yang lain. Bahkan bisa ada reaktivasi seperti halnya misalnya sekarang kita sering melihat di level global ya, kasus-kasus Bell palsy namanya, jadi yang agak itu atau Herpes zosternya kambuh gitu. Jadi kalau para klinisi nih atau praktisi kesehatan di kliniknya, kok ini ada yang kasus Herpes zoster atau penyakit yang berulang gitu, yang sebelumnya pernah, termasuk Ramsay-Hunt itu juga, itu harus curiga pada adanya infeksi COVID sebelumnya. Nah, yang kembali saya khawatirkan adalah dalam level global sekarang angka kematian terkait XBB-nya meningkat. Katanya Indonesia 10 besar ya? Indonesia 10 besar. Gitu. Nah, ini yang harus saya ingin mengingatkan gini, kalau ada orang tua atau bahkan orang muda yang pernah terinfeksi 2 kali, sebaiknya jangan main-mainlah dengan XBB ini karena potensi untuk membuat ke rumah sakitnya bisa sampai mungkin 4-5 kali lipat dibanding yang sebelum. Nah, ini yang saudara-saudara kita ingat ya, bulan Juli 2021 ya, mungkin membludaknya termasuk angka kematian yang cukup tinggi. Nah, ini dengan kedatangan Kang Diki ini, Dr. Diki ini bisa memberikan suatu penambahan ilmu, tambahan ilmu ya. Bagaimana kita harus menyikapi terkait dengan kemungkinan terjadinya peningkatan kasus ya. Nah, Kang Diki ke Indonesia berapa lama nih? Saya insya Allah tanggal 20-an November udah kembali lagi. Kembali sana. Ya, jadi akhirnya menetap di sana atau bagaimana jadinya nih? Atau sampai selesai pendidikan? Sementara masih terikat ini. Ada kontrak di sana kontraknya juga dan mungkin ke Eropa atau ini ya kita lihatlah nanti. Gitu. Sementara ini. Kang Diki masih muda lah. Masih muda, saya masih 20-an. Alhamdulillah. Nah, Kang Diki kemarin juga ramai terkait dengan anak-anak itu ya. Yang tapi kelihatannya dengan seiring waktu, alhamdulillah ya mulai menurun juga gitu. Menurut Kang Diki gimana tentang ginjal akut itu? Nah, sebetulnya saya bahkan mengkhawatirkan masih meningkat gitu ya, karena apa? Yang disampaikan oleh pemerintah adalah data dari pelayanan. Sedangkan kita sebagai epidemiolog sebetulnya data itu hanya kejadian aja, yang kasus di lapangan. Nah, surveillance-nya ini yang belum bisa memprovide atau menyampaikan. Tantangan buat epidemiologi. Nah, ini epidemiologi. Nah, bicara surveillance, bicara surveillance ini dalam kasus gagal ginjal akut ini masih disupportnya dari rumah sakit.
Iya, iya, iya. Gitu. Belum dari harusnya ada puskesmas atau dari masyarakat ya. Iya, itu. Community ya. Padahal itu kan yang paling besar. Betul, betul. Karena bagaimanapun kita harus pahami data BPS itu hampir 80% penduduk Indonesia kalau sakit Iya. di rumah saja. Siap, gitu. siap. Atau mau kayak Mas ini, Mas kalau sakit di rumah, mending di rumah pulang kampung atau di kerokan gitu. Nah itu. Iya, iya. Di kota pun begitu. Nah artinya jangan melihat data di, apalagi ini bicara data ini juga datanya ada gap waktu yang lama loh. Iya, iya, iya. Yang terakhir aja misalnya disampaikan pemerintah bulan September datanya Iya, iya. gitu. September. Belum September. Oh, begitu. Nah ini artinya sekali lagi lag time-nya ini yang bisa Iya. apalagi sebagai pengambil kebijakan bisa dalam tanda kutip tertipu dengan situasi. Jadi kan di dalam itu ada epidemi semu itu. Iya, betul, betul, iya, betul. Epidemi semu. Jadi yang inilah yang agak berbahaya ya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Epidemi semu ini ya. Iya, Iya. pseudo epidemi. Iya. Aduh, saya sampai lupa. Gitu. Ya, Jadi pseudo epidemi itu, aduh. Dan terjadi sekarang. Iya. Nah, masalahnya banyak, makanya tadi saya di mobil dengan Kang Asep saya bicara kita perlu ada apa ya? Terutama yang teman-teman di praktis kesehatan kita update dengan Ke epidemiologi ya. karena untuk membedakan mana ini yang sebenarnya dan mendekati sebenarnya ya Betul. dengan yang tidak itu juga sangat penting supaya tidak merasa aman semu juga Iya, gitu. iya, iya. Nah ini dulu waktu saya waktu di Batam itu saya nanya terkait dengan ili ya. Iya, iya, Nah, betul. nah ini bagaimana dengan kopi dengan ini ilinya sendiri bagaimana nih? Nah, ini sekarang saat ini Iya. kita melihat bahwa situasi sekali lagi surveillance kita ini ya buruk-buruk amat juga enggak ya. Iya, iya. Karena saya juga rumah dari sana nih dari P2PL. Tapi masalahnya saat ini dengan makin beragamnya penyakit, Betul. tantangan lebih besar, kita perlu satu sistem surveillance yang lebih advance lah ya. Bahkan kalau di negara-negara maju dia sudah menggunakan digital surveillance Iya, dan iya, lain iya. sebagainya. Bahkan dalam konteks kan bicara surveillance itu kan kita memperluas radar, Iya. menambah semacam intelijen kan gitulah iya, sebetulnya. Nah, ini Basic intelligence itu yang iya dikembangkan. ini yang jadi permasalahan kita ya. Dan bicara surveillance salah satunya ILI yang sangat atau menjadi backbone sebetulnya ini juga menjadi PR. Masalahnya adalah di kita tenaganya, tenaga surveillance ya. Nah ini sekarang di Kabupaten Bandung khususnya itu kemarin saya dengar setiap puskesmas sudah ada epidemiolognya. Alhamdulillah. Nah itu jadi bagus ya. Iya, iya. Memang epidemiolog mulai ke tingkat bawah ke maksudnya puskesmas itu harus Iya, iya. mulai diisi ya. sebetulnya. Asal Iya. gini, karena masalahnya di kita itu epidemiolog yang udah dicapai dididik itu akhirnya diberdayakan bukan di bidangnya. Nah itu. Ini Tapi bedanya. sekarang harus. Nah, bedanya Kan jabatan negara fungsional Kemenkes sudah ada Nah, 30. nah, Jadi kalau- harus duduk sesuai jabatan fungsional. Itu ada ya? Ada jabatan fungsi kesehatan. kalau sudah seperti itu, apalagi tundangannya juga memadai, itu akan membuat sebenarnya mengamankan masyarakat. Ya. Untuk gambaran aja Kang Asep ya, Iya. di Australia setiap tahun dari tiap negara bagian itu dicari lulusan terbaik S1 untuk direkrut dan dibiayai oleh negara Iya. menjadi epidemiolog. Oh gitu. Padahal kita kan punya fakultasnya, Iya. sudah ada jurusannya. Dan itu mereka disekolahkan di NU, salah Iya, satu iya, sekolah epidemiolog terbaik di dunia. Dan itu luar sejahtera dan dia bertanggung jawab terus tiap tahun. Oh, gitu nah ya. makanya ancaman-ancaman ini kan bicara kembali ke health security sekarang. Health security. Bicara ancaman itu bicara bagaimana kita mendeteksinya seawal mungkin. Betul. Makanya Australia itu sejak bahkan akhir Desember Iya, iya. dia tuh udah memeriksa setiap penumpang terutama dari Wuhan. Iya, iya. Dari Setiap Wuhan. akhir 2019 loh. Iya, iya, iya. Gitu.
Dan bahkan saya sudah menyampaikan rambu-rambunya itu di November, saya sebagai penelitian security. November 2019 sebelum ada COVID itu ya. Ya, karena COVID kan 2020 kan? Enggak, 2000 kan? Iya, sebenarnya Desember itu udah. Iya, udah ada, Ya, udah ada 2019. gejala itu. Cuma deklarasinya kan di apa? Di WHO sebelum Februari ya. 2 Maret kita itu 2020 ya. ya. Indonesia kan 2 Maret ya, saya ingat tuh, waktu Nah, itu. kalau kita bisa mendeteksinya lebih awal, kan dampak ke publik semakin kecil. Gitu. Nah, itulah peran epidemiologi di sini, deteksi dini ya. Betul. Makanya ada SKD, Iya. kemudian ditambah lagi ada SKDI dan sebagainya. Betul. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Betul. Nah, teman-teman epidemiolog terutama dan juga para praktisi kesehatan, alhamdulillah dengan adanya wawasan yang disampaikan oleh Dr. Diki ini, Kang Diki, mudah-mudahan kita akan menghadapi yang konon kabarnya XXB. XBB ya. XXBB ya, bukan XSB ya. Jadi ingat film XXX. XBB dan BA ya, BA ya, ini yang akan kemungkinan akan tumbuh lagi dan siap-siap kita menghadapinya. Nah, kalau udah siap-siap kita akan kena menghadapinya. Terutama booster vaksin penting. Betul. Booster vaksin jangan lupa ya. 5M. 5 sekarang. 5M ya, maksudnya. Iya. Tetaplah 5M dipakai. Iya. 5M jangan lupa ya. Pakai masker, kebetulan sekarang sedang nggak pakai, tapi untuk memperjelas intonasi kita untuk berbicara. Kang Diki sebagai penutup terkait dengan tingkat kasus yang meningkat dan juga satu lagi terkait dengan gejala akut yang mengancam anak-anak terutama ya. Mohon close statementnya Kang, supaya kita teman-teman yang ada di sini dan kita bisa tanya jawab nih. Kebetulan ada juga yang mengikuti acara ini. Silakan Kang. Ya mungkin sebetulnya PR-nya itu ada di dua pihak ya. Tentu sekali lagi ya pemerintah tidak bisa lepas. Nah di global health security itu ada pilar yang disebut dengan good governance, jadi tata kelola. Jadi ini menjadi juga penting. Bahkan WHO sudah mengamanatkan 5 pilar itu ya yang tentu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan sekali lagi kalau PR-PR besar ini tidak diperbaiki, tidak ditindaklanjuti sejak sekarang, ya badai dari beragam krisis kesehatan ini akan menjebol gitu. Kita akan memasuki Indonesia dan memakan korban. Nah ini yang harus diperbaiki, terutama artinya sistem kesehatan harus diperbaiki. Nah untuk masyarakat sendiri secara umum ya tentu kita tahu bahwa dunia ini makin rentan, ya dunia ini makin rentan. Bahkan dalam kajian saya 20 tahun terakhir setidaknya tiap 5 tahunan itu epidemi atau pandemi terjadi gitu. Nah ke depan potensi itu makin sering ya. Bahkan yang namanya dampak langsung tidak langsung dari COVID-19 ini akan melahirkan krisis-krisis kesehatan atau public health crisis event yang misterius. Itu sudah saya sampaikan sejak tahun 2020 ya. Cuma ya banyak yang tambah sekarang perang. Nah gimana? Perang. Nah, saya juga pernah oleh media Eropa ya dimintai pendapat tentang Ukraina, bagaimana dampaknya. Apalagi Ukraina itu punya reaktor nuklir ya, punya juga labnya lumayan berbahaya ya kalau sampai bocor. Ya. Ya, nah itu hal security tuh menariknya itu. Makanya saya juga tidak ingin menjadi satu-satunya atau seorang diri dalam kaitan ini. Saya ingin menghimbau juga ya sebelum ke masalah tadi ya, kepada akademisi muda, ayo belajar ya bidang ini ya. Walaupun syaratnya memang berat ya. Nah, kembali masyarakat ya dengan dunia yang makin rentan ya, perilaku hidup bersih sehat itu yang harus kita perbaiki terus ya untuk menambah proteksi, termasuk ya sekarang tuh sekalian di health security kita merevitalisasi dan menggiatkan lagi namanya One Health. One Health approach. Jadi harmonisasi kesehatan hewan, manusia dan lingkungan. Kebetulan kami ke Semarang menjadi tempat uji coba untuk komunikasi resiko terkait One Health itu. Alhamdulillah. Dengan ICP itu. Iya. Alhamdulillah. Dengan Pak Tri Nugroho itu, Pak Anung sebagainya. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, di sini hadir Bapak Yusrijal. Silakan Pak Yusrijal, mungkin akan memberikan komentar. Pak Yusrijal.
Pak Mulyanto, silakan. Oh, siap. Iya, selamat bergabung ya, Pak. Ya, kita uji coba dengan live nih. Mungkin agak berdengung, mohon dimaafkan ya. Pak Mulyanto, silakan Pak Mulyanto. Oh, agak berdengung tadi ya. Oke, siap. Pak Mulyanto, silakan. Pak Mulyanto mungkin memberikan komentar, Bapak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan harapan kita ya. Mudah-mudahan Kang Diki menjadi salah satu orang Indonesia ya, yang mendunia dan mengindonesiakan dunia. Amin. Dan kebetulan beliau mendapat honoris causa juga dari Asep. Ya, Asep. Jadi Kang Asep honoris causa Diki Budiman, Diki Budiman. Alhamdulillah itu kemarin di Gedung Sate Bandung. Bapak sekalian yang semati, demikian podcast siang hari ini. Terima kasih kepada Kang Diki atas kehadirannya. Manfaat ilmu sebagaimana Allah janjikan. Bapak bahasanya yarfa'il ladina amanu utul ilma darajat. Kang Diki sebagai orang yang terutama muslim, kemudian Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, insya Allah akan ditingkatkan derajatnya sebagaimana orang-orang yang beriman. Amin, insya Allah. Berarti para ulama, umaro dan siapapun, termasuk Kang Diki itu akan sederajat oleh Allah ditingkatkan. Dan mudah-mudahan Indonesia makin terkenal dengan Kang Diki. Dan Kang Diki sendiri tetap orangnya bersahaja. Insyaallah. Demikian siaran langsung podcast dari Simpang 5 Bapelkes Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.